Kenapa saya dulu juga nggak mau tampil apa? Karena ada perintah dari Bang Egy cooling down. Mereka tampil terus, ya kan? Terakhir marah dipecat. Kenapa nggak ajak-ajak? Ya orang nggak mau nurut. Bahkan sudah ada yang dipecat, kok dipanggil diajak musyawarah, ya kan? Membangkang semua. Tapi bukan bela Bang Egy nih. Kalau saya patuh, kok malah nyudutkan kita? Jadi seolah-olah nih saya perjuangan saya ini betul-betul cacat hukum, cacat moral bahkan, ya kan menurut dia, ya kan nggak ada apresiasinya. Ya apakah bukan karena dia nggak mampu, ya kan membantu klien untuk berupaya seperti saya bebas, ya kan? Jadi dia malah marah. Saya nggak ngerti, maka dia nanti dia jelaskan lah, ya kan? Nah, nanti jelaskanlah di depan penyidik hak hukum dia untuk menjelaskan, oh begini. Nah, ya kan? Nah, ini kenapa saya dulu juga nggak mau tampil apa? Karena ada perintah dari Bang Egy cooling down. Mereka tampil terus, ya kan? Terakhir marah dipecat. Kenapa nggak ajak-ajak? Ya orang nggak mau nurut. Bahkan sudah ada yang dipecat, kok dipanggil diajak musyawarah, ya kan? Membangkang semua. Tapi bukan bela Bang Egy nih. Kalau saya patuh, ya kan? Dalam mungkin Ustadz Novel paham tuh bahwa yang dipimpin manusia itu yang beriman harus patuh kepada perintah Allah. Kedua ulil amri, ya kan? Ketiga Rasulullah. Keempat, ya kan dalam kelompok kecil tentu pimpinan kita. Kalau enggak ya keluar aja, ya kan? Karena malah nuntut, nggak masuk akal orang yang membangkang diajak. Nah, kalau saya tempatkan saya nggak ikut THR, saya dihujat, betul dihujat ya, sama teman. Terus kedua apa Bang? Saya mau kasih nasihat dengan surat atau hak itu saya kirim. Oke saya bilang, yang penting jangan minta maaf sampai ini. Karena apa? Minta maaf dengan dipublis. Oke sepakat. Bukti sepakat apa? Saya kan ikut. Nah di sana perkembangannya mungkin kan dia dialog ini. Beliau kan berhubung juga kan mau berobat, sakit ya kan. Jadi itu kebutuhannya juga, wah ini kayaknya bisa. Itu kan naluri, manuver. Dia nggak bilang ya kan, empat ini udah sepakat. Tapi ketika lihat ada peluang, tolong Pak Presiden kan punya ya kan pengaruh, panggil perintahkan Kapolri agar Kapolri memerintahkan Kapolda bla 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 ya kan. Nah yang mana banyak kata ajudannya, ada 5 orang, siapa aja kalau disebut ada 2 orang yang dikenal, saya juga dua orang ini populer bagi saya ya, 3 ini saya lupa. Nah itu suruh duduk sini, itu kan yang Pak Kapolda kan maksudnya aparat atau penyidik Polda kan, suruh duduk sini. Jadi kita yang minta gitu loh, ya kan. Jadi itu lahir dengan begitu saja, tapi tujuan utamanya tadi. Dan itu dilakukan sama Bang Egy, dilakukan. Saya saksinya. Itu di rumah Solo ya, Pak? Ya, kayak gitu. Itu kan kita kesana kan tanggal 8 Januari ya. Nah, jadi seperti itu. Selanjutnya saya lihat ada peluang. Saya bahkan naskah prapit saya itu udah saya siapkan. Mereka yakin saya belum. Eksepsi aja saya udah siapkan. Cuma kan saya memperhitungkan waktu, durasi momentum ini. Brosurnya sekian lama belum ada. Kami juga panggilan pertama belum ada. Ya kan saya tahan. Saya perjuangan aja nih. SP3 saya melalui restorasi, pemulihan nama baik saya demi hukum keadilan biar restorasi. Kan begitu bunyinya. Atau itu kan unsur. Ya saya ambil yang itu. Bukan ambil prapit. Terserah saya, cara saya. Kebetulan penyidik kan punya hak subjektif. Ya kan? Nah, saya dikasih. Saya nggak ada pernyataan sendiri minta maaf, nggak ada. Saya tujukan kepada penyidik. Memang itu aturan hukumnya. Nah kalau dia nggak tahu, saya udah kasih tahu. Kok dibawa-bawa seolah-olah mereka dipanggil tanggal 22 kemarin Kamis, ya kan? Seolah-olah karena kedatangan saya ke sana, itu kan fitnah, ya kan? Kan udah banyak orang nggak suka sama kita, ya kan? Yang pro, apalagi yang kontra, malah berbalik. Kita nggak nuntut ini ya, kita nggak nuntut yang netizen yang memang nggak, yang benci sama kami. Kita nggak minta di rumah kita dalam hal ini. Ya, mungkin hanya kepingin bikin ramai kan. Tapi yang dari barisan kita ini banyak kita jadi dianggap inilah gara-gara ini nih. Dan bukan satu kali dia ngomong seperti ini, bukan satu kali.
Jadi pelaporannya itu termasuk fitnah juga bang? Apa terhadap Saya Ahmad laporkan Kozini? fitnah, penistaan, ujaran kebencian, ya, Oh. pasal undang-undang ITE. Bang Egy saya nggak tahu, Bang Egy sama, tokonya cuma plus Roy. Tapi Oh. terpisah ya. Saya punya Bang Damai, punya nomor, Bang Damai. nomor sendiri, nomor Oh, laporan oh. beda. Kalau abang Ahmad Kozinuddinnya Tok, aja, tok. Nah. kalau Bang Egy sama Ini Roy Suryo. plus Roy. Oh, oke. Tapi unsur pasal yang digunakan dalam laporan Saya itu nggak tahu sama. kalau Bang Egy. Saya nggak tahu. Oke. Saya rasa adalah yang mirip. Ya. Saya nggak tahu. Dan itu baru semalam apa masukin Baru laporan semalam. buat laporan? Baru semalam saya ada olahraga di, makanya pakaian saya itu training di sini manusia merdeka kaos, kan nggak sopan ke sini. Tapi saya terus terang, saya ini dekat, saya mau lapor hari Minggu. Oh nggak apa-apa bang emang. Itu betul hari Minggu, gitu kan. Artinya saya tuh kelihatan lah ya, saya dari GBK ini. Bahkan saya ada tuh, saya ada video dari seorang yang kamu kenal lah itu ya, udah beredar itu dari GBK. Salah satunya tuh Rizky Tahir yang mantan Kajati. Itu kan teman di advokat, dia ketua dewan penasihat, saya anggotanya. Temu di sini, lapor sampai malam, mulai jam-jam 2 apa, sampai habis maghrib lah baru selesai. Ya. Kita tunggu aja, saya pengen lihat dia itu, ya bagaimana membela diri dia sendiri. Ya kan? Saya pengen lihat dia. Ini DHL yang lapor nih. Ya kan? Nah, saya pengen lihat cara dia membela dirinya gimana. Saya mau lihat gitu ya. Jangan keluar nggak karuan ya kan, itu teman saya. Ya kan? Landasan ini banyak yang keliru. Saya udah perhatikan, bahkan saya di TV sebelumnya saya bilang, dulu Bang Egy saya larang ini minta tolong orang ini. Kenapa? Saya tahu. Bang Tri aja orang lagi di penjara dipecat sama dia. Pengacara orang lagi pesakitan dipecat. Jangan gitu. Bang Egy itu udah lego, ya kan? Udahlah DHL ini. Ya kan? Bla bla bla. Terakhir dipecat, baru ngadu lagi. DHL, abang dipecat, kurang ajar tuh. Ya kan? Sekarang ini ada di TV. Harusnya Bang Egy ini yang membacakan ini. Kami rindu. Aduh, ini orang sakit nih. Dia kan sakit nih orang nih. Ya kan? Nggak lama. Begitu lagi di tangga. Ini gara-gara penyebabnya adalah gua laporin kayak gini. Biar orang tahu ya. Nah, hilang. Yang penting saya objektif aja. Laporin gua ke sini ya. Nah, saya objektif aja. Laporin ke polisi. Apabila tidak terbukti ya nanti kan dihentikan. Tapi udah ada agenda permintaan keterangan nggak sih bang terkait laporan itu, dijadwalkan Bang Damai kapan untuk laporan itu gitu? Kemungkinan minggu-minggu ini. Nah, saya minta tolong dipercepat seperti teman saya itu Ustadz Novel Bamumin yang tadi Panji kan itu kan cuma seminggu. Saya bisa jangan sampai cemburuan sosial nih sama menonton di Ustadz ya kan. Nah, saya udah ngomong kemarin saya dapat ini nih minta pendampingan seminggu, saya bisa dong seminggu dong. Gitu. Tapi itu kan permintaan, ya kan? Bobot kasus itu kualitas ya itu kan beda. Kuantitas juga mana tahu pas saya laporan itu volume perkara menumpuk, ya kan? Nah, jelas saya percayakan mau 10 bulan 2 bulan juga nggak apa-apa. Yang penting kawan kita yang nama Ahmad Kozini ini ya segera dilanjutkan sesuai hukum yang berlaku. Bukti apa sih bang yang Lampirkan. Dua video saya lampirkan pakai flash disk. Oh, video pernyataan. Videonya itu bukan satu, nanti Oh. pengembangan ada, ya kan? Dikait-kaitkan, oh memang nih. Nah itu terserah penyidik ya, mana tahu oh iya ini ada jalan ceritanya nih, ya kan? Ini makhluk hidup yang satu ini memang punya rentetan kata-kata yang kurang bijak atau keliru atau salah gitu loh. Oke? Oke, siap Makasih. Bang Damai. Maaf Makasih ya Bang. kalau ada yang salah. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.